Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat menjalani segala aktivitas. Oke, setelah kemarin kita sudah mempelajari mengenai persentase untung dan rugi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai rabat atau diskon, kemudian bruto, tara, dan neto. Nah, ada istilah-istilah seperti itu. Apa sih rabat? Apa itu bruto? Apa itu tara? Apa itu neto? Silakan kalian bisa saksikan penjelasan sebagai berikut. Untuk yang pertama, rabat. Apa sih rabat itu? Nah, rabat itu sebenarnya tidak asing mungkin bagi kalian kalau kalian sudah mendengar nama lain dari rabat. Iya, nama lain dari rabat adalah diskon atau potongan harga. Ya, jadi sama aja rabat gitu. Jadi diskon itu sama aja rabat. Nah, rabat itu biasanya dinyatakan dalam persentase. Jadi rabat berapa persen gitu, dalam persen. Kemudian yang kedua adalah bruto. Apa itu bruto? Bruto itu adalah berat suatu barang beserta tempatnya. Nah, beserta tempatnya. Contohnya apa? Ya contohnya berat beras beserta karungnya, berat minyak beserta botolnya gitu ya. Jadi semuanya barang dan tempatnya itu semuanya adalah bruto. Kemudian yang selanjutnya adalah tara. Apa itu tara? Tara itu adalah berat tempatnya dari suatu barang. Jadi tempatnya itu beratnya berapa, ya itulah taranya. Kemudian yang terakhir adalah neto. Neto itu adalah berat barangnya saja. Jadi yang di dalamnya. Misalnya gitu ya, berat barangnya saja itu neto. Nah, misalnya kita membeli beras gitu ya, beras diwadahi karung, ya kan? Nah, di dalam beras itu kan ada berasnya saja, ada karungnya, ya tidak. Berasnya saja itu netonya. Kemudian taranya adalah karungnya, ya kan? Ketika karung dan berasnya itu dijumlah, itu namanya adalah bruto. Karena bruto adalah berat wadah dan beserta isinya. Nah, bisa kita rumuskan, kalau dirumuskan itu neto itu sama saja dengan bruto dikurangi tara. Iya tidak? Ya kan? Karena neto itu berat barangnya saja, bruto itu barang dan wadah, tara itu wadahnya, ya kan? Nah, terus kemudian ketika misalnya diketahui persen tara, kita disuruh mencari taranya berapa gitu. Nah, rumusnya pakai ini. Jadi tara itu rumusnya adalah persentaranya itu berapa, kalikan dengan bruto. Jangan lupa kalikan dengan bruto. Jadi ada dua rumus yang harus kalian pahami. Yang pertama neto sama dengan bruto dikurangi tara. Yang kedua tara itu sama saja dengan persentara dikalikan bruto. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di situ ada soal Haidar ingin membeli sebuah jam beker, harga yang tercantum adalah Rp35.000. Jika diberikan diskon 20%, berapa harga yang harus dibayar Haidar? Oke, kita jawab. Nah, ternyata dia dapat diskon. Diskonnya adalah 20%. Dari berapa harganya? 35.000. Sehingga kita bisa mencari diskonnya dalam rupiah. Diskonnya berapa sih gitu kan? 20% kalikan dengan 35.000. Bisa menghitungnya ya. 20/100 kali 35.000. Nanti tinggal dicoret, akan menghasilkan Rp7.000. Sampai sini jelas? Oh, berarti Haidar itu nggak harus membayar Rp35.000, tetapi karena dia dapat diskon Rp7.000, sehingga Haidar itu hanya membayar Rp28.000. Dari mana? 35.000 dikurangi 7.000. Ya, jadi harga yang harus dibayar Haidar adalah Rp28.000. Kita lanjutkan nomor 2, contoh 2. Seorang pedagang membeli 1 kuintal beras dengan tara 2%, kemudian berapakah berat neto, tara, dan bruto masing-masing gitu ya. Oke, kita akan mencari
brutonya dulu. Nah, di situ kan sudah diketahui pedagang itu membeli 1 kuintal beras, otomatis beras beserta tempatnya, ya kan? Pokoknya segitulah 1 kuintal gitu. Nah, jadi dari pernyataan itu bisa kita peroleh brutonya adalah 1 kuintal. 1 kuintal itu sama saja 100 kilogram. Nah, kemudian kita akan mencari tara. Taranya itu ternyata 2%. Berarti kita akan mencari tara. Tara tadi rumusnya apa? Persen tara kalikan dengan bruto. Berarti taranya 2/100 kalikan 100 sehingga menghasilkan 2 kilogram. Jadi berat wadahnya sendiri itu 2 kilo. Nah, sekarang tinggal mencari neto. Neto itu adalah berat barangnya saja, berasnya saja. Neto itu rumusnya adalah bruto dikurangi tara. Brutonya itu 100 kilogram, taranya 2 kilo. Berarti netonya adalah 98 kilogram. Nah, bagaimana 2 contoh tadi? Semoga cukup jelas bagi kalian. Jika tidak, ya silakan ditanyakan. Tidak usah malu, tidak usah ragu-ragu, tanyakan saja. Bisa melalui WA group, bisa kalau malu gitu ya, bisa ditanyakan dengan WA pribadi saya, nggak apa-apa. Semoga pembelajaran kali ini bisa membawa manfaat bagi kalian. Pokoknya sekali lagi, jika ada kesulitan silakan ditanyakan, tidak usah malu-malu, tidak usah takut. Jangan lupa nanti kalian mengerjakan tugas. Tugasnya itu ada di buku pendamping halaman 12, nomor 2 dan 3. Ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.